Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai my friend, selamat datang di channelku. Kali ini kita mau bahas video yang kalian tonton saat ini. Ini saya kutip dari British Pathe, link di kolom deskripsi fullnya. Dan kita mencoba menganalisis video ini teman-teman. Soalnya saya ngerasa kok ada yang aneh dengan videonya gitu loh. Nah, di video ini dia melakukan eksperimen atau ekspedisi ini di siang hari, terlihat dari gambarnya seperti siang. Nah, tuh seperti siang teman-teman bisa lihat. Nah, itu sedang proses take off. Nah, yang menarik untuk kita bahas nanti di scene terakhirnya teman-teman. Di scene terakhir dari gambar ini terlihat bahwasanya uh, mereka ngerekam langit, ada bintang, ada bulan sesuai dengan judulnya. Nanti kita bahas di video berikutnya, di scenes berikutnya maksudnya. Nah, yang aneh itu bentuk gambar dan bentuk bintangnya serta bulannya itu sendiri aneh. Bintangnya aneh, bulannya pun aneh. Nanti kita coba analisis selanjutnya. Nah, oke teman-teman, itu video saya ambil dari websitenya British Pathe dengan judul The Stargazer Balloons Take Off 1962. Link sudah saya taruh di kolom deskripsi teman-teman. Nah, ringkasan singkatnya itu dituliskan US Stargazer Balloon takes off the collect astrological data. Jadi balon ini terbang untuk mengambil dan mengumpulkan data astronomi waktu itu di tahun 1962. Lokasinya itu di Holoman, markasnya Angkatan Udara Amerika Serikat di New Mexico. Nah, judulnya itu Balloon Pioneers First Clear Look at the Stars. Oke. Judulnya jelas ya, mendukung membenarkan video tersebut. First clear look at the star. Pertama kali melihat bulan dengan jelas itu. Pertama kali melihat bintang dengan jelas maksudnya. Stars di sini nih. Dia pertama kali melihat bintang yang jelas. Berarti dia membenarkan scenes tersebut. Kan terakhir ada scenes bulan dan matahari itu. Nah, di sini dikatakan bahwa dia terbang dia membawa dua orang ke ketinggian 81.000 feet. Nah, 81.000 feet itu sekitar ketinggian 2 kali ketinggian maksimal pesawat komersial. Itu sekitar 24 kilometeran kurang lebih dari permukaan laut. Nah, di deskripsi terakhir dijelaskan bahwasanya di sini nih, ini poin penting nih. Shoot off starry sky including moon taken from capsule. Jadi dia menangkap bintang dari langit, bintang di langit beserta bulan dari kapsul tersebut. Nah, dari website ini saya tidak mendapatkan data apakah pagi atau siang atau malam. Soalnya kalau kita lihat dari gambar yang ini nih teman-teman, lihat dari gambar yang ini, sepertinya ini malam gitu loh. Soalnya kalau siang kan teleskopnya seperti ini tadi. Nah, ini siang nih. Nah, sebelum dia terbang ini siang. Nah, ini sudah malam. Tiba-tiba ini sudah malam nih. Ya mungkin karena malamnya kali dia nangkap itu kan dia harus terbang dulu tuh. Jadi malamnya mungkin ya, kita nggak tahu. Nah, karena saya kurang mendapatkan informasi yang lebih jelas dari website ini, saya mencoba nyari website yang lain. Soalnya saya pernah berdebat sama salah seorang teman-teman di TikTok, katanya ini tidak asli bang. Kenapa tidak asli? Karena yang scenes terakhir itu tidak mungkin ada katanya. Soalnya dia juga punya referensi, tidak ada ditampilkan scenes terakhirnya ini teman-teman. Nah, dan karena dia punya referensi, saya pun juga punya referensi. Saya mencoba mengcompare referensi tersebut. Saya mau lihat dulu British Pathe ini apa gitu loh. Nah, kita coba lihat about British Pathe di sini. Sorry, ini ada jaringan. British Pathe di sini dikatakan adalah British Pathe is considered to be the finest newsreel. Berarti dia media ya, newsreel achieved in the world yang ada di dunia. Truth of dia sudah mengumpulkan 85.000 films historical culture significance. Apakah dia hanya mengumpulkan film? Kita baca lagi bawahnya. Spanning the years from, biar kita nggak salah terjemah, kita coba aja translate ya. Apakah ini media abal-abal atau media yang kurang kompatibel gitu, kita coba aja translate ya. Oke. Nah, ini katanya
Kan kita ini yang kita blok tadi nih. Terus kita translate, di sini dijelaskan bahwa bertahun-tahun dari 1896 hingga 1978 koleksinya mencakup cuplikan dari seluruh dunia. Seluruh dunia ini mainnya. Tentang peristiwa besar, wajah terkenal, tren mode, penjelajahan sains. Penjelajahan sains. Berarti kredibel nih. Dari deskripsinya jelas kredibel nih. Soalnya dia juga media sudah media senior, terus udah lebih dari 50 tahun, dan dia juga mengumpulkan data science nih, travel and science. Nah, kita baca terjemahan lanjutannya, katanya selama 50 tahun terakhir materi ini telah digunakan secara luas oleh penyiar, perusahaan produksi, perusahaan penerbit, guru dan museum di antara banyak lainnya. Berarti kalau soal kredibel, sepertinya ini kredibel karena sudah media senior, British Pathé jelas sudah bertahun-tahun, terus dia juga punya banyak arsip. Ya di sini juga punya banyak arsip dan dia juga British Pathé TV. Sepertinya dia berupa TV juga, saya nggak tahu juga. Yang jelas tentang media tersebut seperti itu. Nah, dari klaim-klaim seperti itu, saya menjatuhkan pilihan bahwasanya ini media kredibel. Nah, karena saya kurang mendapatkan informasi dari yang kita bahas kali ini, yang The Stargazer Balloon Takes Off ini, saya kurang dapat informasi karena tidak ada dijelaskan paginya tanggal berapa, tahun berapa, pagi bulan berapa dan tahun tanggal berapa. Yang ada cuma tahun doang 1962. Nah, saya mencari referensi yang lain untuk mendukung apakah ini benar supaya sebagai pembanding teman-teman. Apakah ini benar gitu loh berita seperti ini. Nah, saya dapat website ini teman-teman. Website astronomi ini nih. Link juga sudah saya cantumkan di bawah. Di sini juga sama Project Stargazer. Jadi The History of Future of Balloon-Based Astronomy. Nah, di sini juga dijelaskan. Ini kan tentang Stargazer nih. Kita baca dulu nih. In 1962 sama Project Stargazer sama Two Man juga sama tadi 82.000, ini nggak beda jauh lah, 81.000, oke. 18,5 jam sama ya. Terus ini namanya William White sama Joseph Kittinger. Nah, kita lihat sama nggak namanya? Siapa tadi? William White sama Kapten Joseph Kittinger di tahun yang sama 1962. Oke. Ini 1962 nih. Berarti ini sama. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya on the morning of December 13, 1962. Nah, kebetulan teman saya yang berdebat di TikTok itu dia mengatakan, lah itu kan ada masalah sama teleskopnya. Jadi tidak mungkin dia mendapatkan gambar-gambar seperti itu, apalagi gambar bintang dan bulan seperti itu. Nah, saya mencoba membaca ini semua. Nah, saya jatuh pada di sini nih. Nah, di sini. This way no easy fit. The telescope was exposed to the open air of Earth's upper atmosphere. Benar, teleskopnya punya masalah waktu itu. Biar kita tidak salah, kita terjemahin saja ya. Kita terjemahin saja. Nah, katanya ini bukan prestasi yang mudah. Teleskop itu terkena udara terbuka dari atmosfer atas bumi. Ya benar, sempat ada masalah waktu itu. Ditambah balonnya melayang-layang, berputar dan miring-miring ya, namanya balon udara ya. Yang berarti bahwa para insinyur harus mencari cara untuk menstabilkan dan mengarahkan teleskop saat sedang bergerak tak terduga. Jadi dia mencoba memperbaiki situasi tersebut. Nah, mereka beberapa upaya lain telah berhasil memasang teleskop ke balon dengan sukses. Ini nih. Jadi karena masalahnya seperti ini tadi, dan dia berupaya untuk memperbaiki. Nah, setelah mereka berupaya, mereka berhasil. Beberapa upaya lain telah berhasil memasang teleskop. Nah, berarti teleskop yang punya masalah tadi mereka sudah perbaiki dan berhasil memasang teleskop tersebut. Dan ke balon dan dengan sukses. Jelas ya, dengan sukses berarti benar ada masalah dengan teleskopnya, tetapi sudah diperbaiki dan itu sukses. Nah, penerbangan balon awal ini berhasil menggambarkan matahari dalam detail yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta melakukan pengamatan dari resolusi tinggi. Nah, kebetulan video mataharinya tidak ada, yang adanya cuma video bulan dan bintang. Nah, baik kita balik lagi ke website ini. Di sini dikatakan, on the morning December 13, 1962. Nah, oke teman-teman.
Di gambar yang tadi itu, di scenes dia menangkap mata bulan dan bintang tadi itu sepertinya malam. Nah, sedangkan di sini katanya pagi, on the morning ya, katanya pagi nih, on the morning. Nah, mungkin take off-nya itu pagi, ya pagi terus sampai ke atasnya itu malam. Nah, mungkin ya saya mencoba berpositive thinking di sini. Nah, oleh karena itulah gambarnya itu seperti malam karena memang mereka sedang malam di atas gitulah kurang lebih ya. Nggak jadi masalah, kita anggap aja itu benar dulu terlebih. Nah, kita mau ngambil data ini nih. Kita mau ngambil data ini nih. Nah, sebelum kalian lihat dulu, coba kalian perhatikan. Kalian perhatikan dulu bintangnya. Coba kalian perhatikan dulu bintangnya. Sebentar. Nah, kita nanti fokus di sini teman-teman. Nah, kita nanti fokus di sini, di bulannya. Nah ini nih bulannya. Lihat bulannya. Ini bulan sabit ya, bulan sabit. Nah, bulan sabit itu berarti itu antara awal bulan, antara tanggal 1 sampai tanggal 5 Hijriah di Islam, atau tanggal 25 sampai 29 akhir bulan. Itu di bulan Hijriah ya, bukan pakai bulan Masehi. Kalau bulan Hijriah kan jelas, awal bulan sabit, akhir bulan juga mau sabit. Ini berarti ini antara akhir dan awal bulan ya. Nah, kita coba melacak 13 Desember ini di Hijriah itu tanggal berapa gitu loh. Nah, kita mencoba melacak. Nah, seperti saya bilang tadi teman-teman, kalau bulannya sabit, kita buka ya. Bentar, ini saya kutip dari astronomi nih, info astronomi. Link juga sudah saya taruh di kolom deskripsi, judulnya kalender Hijriah dan fase bulan. Nah, kalau kita merujuk ke gambar ini, jelas bahwasannya sebentar, ini terlalu zoom. Wait, salah. Ini apa mungkin ya? Nah, kalau kita merujuk dari gambar ini jelas ya, bulan sabit itu di antara pekan terakhir, minggu terakhir, atau minggu pertama nih. Antara di situ tuh. Nah, data ini tadi kita coba lihat di yang ini kita ambil nih 13 Desember ini tadi, kita mencoba mengkonversikan ke Hijriah. 13 Desember 1962. Oke ya, kita konversi ke Hijriah. Nah, terdapat di tanggal 15 Rajab. Nah, umat muslim seharusnya tahu tanggal 15 itu ya bulannya besar. Bulannya besar, tidak seperti gambar yang ada di video tersebut. Bulannya besar. 15 derajat, 15 Hijriah. Itu udah antara purnama gitu loh. Mungkin sekitar 90 sampai ya 90%-an lah. Nah, sekarang kita coba cek, benar nggak sih 15 Rajab ini bulannya besar atau bulannya seperti gambar video tersebut? Kita cek. Ini saya sudah taruh tanggalnya di moon phase on 1362. Nah, bentuk bulan ini 12, ini 1. Ini kita taruh, oke, ini tanggal 1 Desember 62. Kita taruh di tanggal 13. Nah, bentuk bulannya seperti ini teman-teman, tanggal 13. Nah, sedangkan di gambar di video ini bentuk bulannya seperti ini. Ini sepertinya ada yang salah deh. Ya, sepertinya ya kalau di Hijriah nggak bisa bohong dong. Tanggal udah jelas, tanggal 15 Rajab. Fase bulannya seperti ini. Yang sisi terangnya itu lebih besar. Nah, sedangkan ini sisi terangnya segini. Jadi seperti ada yang salah di sini gitu loh. Apakah mereka berbohong? Atau proyek mereka itu berupa propaganda supaya, soalnya kan setelah itu ini kan 62, sekitar 50-an 57 itu NASA sudah berdiri. Saya nggak tahu ini propaganda untuk misi berikutnya, saya nggak tahu juga. Yang jelas bentukannya seperti ini. Plus dari video ini bisa kita lihat nih, bisa kita lihat ini seperti, coba kita lihat nih. Nah, ini seperti palsu gitu loh, seperti, saya nggak tahu, kalian bisa menilai sendiri. Oke. Nih, sekali lagi kita fokus di bulannya ini. Bulannya ini jelas. Ini bulannya seperti ini di tanggal 13 Desember 62. Nah, di mana fase bulannya itu kurang terletak di sini. Kan sabit tadi di sini. Nah, nyatanya setelah kita cek, kita rubah tanggal tersebut ke Hijriah menjadi 15 Rajab. Di mana 15 Rajab bentukannya seperti ini. Sisi terangnya lebih luas. Ini sisi terangnya begini. Oke teman-teman, saya nggak tahu. Saya pengen minta pendapat kalian, tulis aja pendapat kalian di komentar, kok bisa gitu loh. Oke?
komentar yang baik ya. Terima kasih banyak. Ini pembahasan kita kali ini. Next kita bakal kupas lagi sedalam-dalamnya masalah ilmu pengetahuan. Cek aja di channel ini, bakal banyak nantinya. Jangan lupa di follow sosial mediaku karena saya tidak tahu channel YouTube saya ini bertahan berapa lama. Mungkin bisa di take down sama server. Ya mungkin ada yang gelisah dengan konten saya nanti. Nah, di take down lah channel saya ini, di ban lah channel saya ini. Saya nggak tahu channel ini bisa bertahan berapa lama. Saran saya, mending kita berteman di sosial media. Link ada di kolom deskripsi. Ada Instagram, ada Telegram. Nah, teman-teman follow itu semua, kita berteman di situ jika ingin mendapatkan update terbaru dari video-video saya. Oke teman-teman, thanks for watching this video. Sampai jumpa di pembahasan atau video berikutnya. Bye.